Bayangkan ada penjaga alami yang berdiri di perbatasan dua dunia, meredam ombak ganas dan sekaligus menjadi rumah bagi ribuan makhluk laut. Siapakah dia? Inilah ekosistem mangrove, sang guardian of two realms. Ekosistem mangrove bukan sekedar hutan pinggir laut. Ia adalah komunitas unik yang hanya tumbuh di batas antara darat dan lautan, tepat di zona pasang surut. Setiap hari, akar-akar mangrove terendam air laut lalu mengering saat surut, menciptakan habitat ekstrim yang hanya bisa ditaklukkan oleh segelintir makhluk hidup. Tanaman mangrove telah berevolusi dengan luar biasa. Akarnya menjulang keluar dari lumpur seperti snorkel, disebut akar napas. Agar tetap bisa bernafas, meski tanah di sekitarnya miskin oksigen. Daunnya pun cerdas, bisa menyaring kelebihan garam dari air laut dan membuangnya lewat permukaan daun. Struktur akar-akar mereka yang rumit bukan hanya menopang tubuh mereka sendiri, tapi juga menjadi perangkap sedimen, memperlambat arus air, dan menciptakan kolam perlindungan bagi anakan ikan, udang, dan kepiting. Itulah mengapa mangrove bukan hanya tumbuhan biasa. Ia adalah sistem kehidupan yang kompleks dan stabil, yang menjadi fondasi bagi seluruh kehidupan di pesisir. Di antara akar-akar mangrove yang menjulur ke air, terdapat dunia kecil yang ramai. Ikan-ikan kecil berenang di sela-sela akar, udang bersembunyi dari predator, dan kepiting mencari makan di dasar lumpur. Mangrove adalah nursery alami, tempat kelahiran dan pertumbuhan awal bagi ribuan makhluk laut. Di Malaysia saja, tercatat ada 119 spesies fauna hidup di ekosistem mangrove. Sementara di Queensland, Australia, hampir 75% ikan dan udang komersial bergantung pada mangrove untuk setidaknya satu tahap dalam siklus hidup mereka. Akar-akar mangrove yang rapat berfungsi seperti jaring perlindungan. Mereka memperlambat aliran air, menyaring sedimen, dan memerangkap polutan. Dalam proses ini, mangrove menjaga kejernihan dan kualitas air laut di sekitarnya. Sebuah kontribusi besar yang jarang terlihat. Bergeser ke darat, mangrove memainkan peran yang sama pentingnya. Akar-akar kokoh mereka adalah tameng alami yang menahan gempuran gelombang laut. Saat air pasang, badai, bahkan tsunami datang menghantam pantai. Mangrove menjadi barisan pertama yang melindungi daratan. Menurut laporan dari Reuters dan USN, tanpa upaya pelestarian, 25% hutan mangrove di dunia bisa hilang atau tenggelam dalam 50 tahun ke depan akibat dari naiknya permukaan laut dan tekanan pembangunan pesisir. Bisa dibilang, tanpa mangrove, garis pantai kita tak lagi punya perisai. Dan jika perisai ini roboh, maka komunitas pesisir, termasuk rumah, sekolah, dan tempat mencari nafkah, akan jadi yang pertama terkena dampaknya. Ekosistem mangrove tidak hanya menyelamatkan garis pantai atau menyediakan rumah bagi makhluk laut. Mereka juga diam-diam menjadi salah satu sekutu paling ampuh dalam perang melawan krisis iklim. Di bawah naungan akar-akar rumit dan lumpur hitam yang terlihat biasa, mangrove menyimpan rahasia besar, karbon. Dalam setiap meter lumpurnya, tersimpan karbon hasil serapan ribuan tahun. Data dari Blue Carbon Initiative menunjukkan, mangrove bisa menyerap rata-rata 6 hingga 8 ton karbon dioksida per hektar per tahun. Itu sekitar 2 hingga 4 kali lipat lebih efisien dibanding hutan hujan tropis di daratan. Sebagian besar karbon ini tersimpan di tanah, sekitar 70%, karena proses alami yang lambat namun stabil. Dedaunan dan organisme yang membusuk terperangkap di dalam lumpur anaerob dan tetap terpendam selama ribuan tahun. Ilmuwan menyebutnya sebagai blue carbon atau karbon biru.
Disebut demikian karena disimpan oleh ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan padang rumput laut. Dan inilah mengapa ketika mangrove ditebang atau dikeringkan, bukan hanya pohon yang hilang. Cadangan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun itu akan terlepas kembali ke atmosfer dalam bentuk gas rumah kaca. Jadi, menjaga mangrove bukan hanya soal lingkungan lokal, ini soal iklim global. Selama ribuan tahun, mangrove berdiri teguh di garis batas dua dunia, melindungi daratan, menghidupi lautan, dan menyimpan karbon bumi. Tapi kini, tameng itu mulai runtuh. Dalam 5 dekade terakhir, dunia telah kehilangan antara 30 hingga 50% hutan mangrove-nya. Penyebab utamanya bukan bencana alam, tapi manusia, kita. Mangrove dibabat untuk dijadikan tambak udang, diubah menjadi lahan perumahan, ditebang demi pelabuhan dan resort. Di satu sisi pembangunan, tapi di sisi lain, kerusakan tak tergantikan. Laporan dari IUCN yang dikutip oleh Reuters pada Mei 2024 menyebutkan bahwa setengah ekosistem mangrove di dunia kini berada dalam kondisi terancam. Bahkan, seperempatnya bisa hilang dalam 50 tahun ke depan jika tidak ada tindakan serius. Tapi kehilangan mangrove bukan hanya kehilangan pohon. Kita juga melepaskan apa yang telah mereka jaga ribuan tahun, yaitu karbon. Penelitian yang dimuat Mongabay menyebutkan ketika mangrove ditebang atau dikeringkan, ia melepaskan antara 30 hingga 122 juta ton karbon setiap tahun, setara dengan emisi tahunan negara sebesar Brazil. Mangrove tak hanya hilang secara fisik, mereka menghilang dari ingatan kita, dan saat mereka tak ada lagi, kita baru menyadari betapa kita bergantung pada apa yang selama ini tampak diam. Meski banyak yang hilang, harapan itu belum lenyap. Di berbagai penjuru dunia, mangrove mulai tumbuh kembali, didorong oleh tangan-tangan yang percaya bahwa alam bisa dipulihkan. Di India, negara bagian Tamil Nadu menjalankan proyek restorasi besar-besaran hanya dalam 3 tahun, dari 2021 hingga 2024, mereka berhasil menggandakan luas hutan mangrove dari yang semula 4.500 menjadi lebih dari 9.000 hektar. Sementara itu di Indonesia, cerita datang dari Jayapura, Papua. Di sana, bukan pemerintah atau perusahaan besar yang memimpin, tapi kelompok ibu-ibu lokal. Mereka menanam kembali bibit mangrove di tepi pantai demi melindungi sumber pangan mereka, yaitu kerang, ikan, dan kepiting. Bagi mereka, mangrove bukan hanya soal lingkungan, tapi soal identitas, budaya, dan masa depan anak-anak mereka. Gerakan ini bukan milik satu bangsa. Secara global, dunia mulai menyadari potensi mangrove dalam menyerap karbon. Maka lahirlah konsep Blue Carbon Credits, skema di mana pohon-pohon mangrove yang ditanam bisa dihitung sebagai pengurangan emisi karbon. Perusahaan besar seperti Microsoft dan Amazon telah mulai berinvestasi dalam proyek restorasi mangrove, karena mereka tahu ini bukan sekedar pohon, ini adalah solusi. Dari India hingga Indonesia, dari perusahaan global hingga masyarakat lokal, kita melihat satu kesamaan, keyakinan bahwa hutan bisa tumbuh kembali dan bahwa alam yang rusak bisa pulih. Selama ada yang mau menanam kembali, satu pohon demi satu pohon. Lain kali kamu berjalan di tepi pantai dan melihat barisan pohon dengan akar menjuntai ke lumpur, jangan buru-buru lewat. Itu bukan sekedar semak atau tanaman liar. Itulah mangrove, penjaga garis batas. Mereka berdiri di tempat yang tak banyak makhluk sanggup bertahan, menahan amukan laut, menyaring racun yang tak terlihat, memberi perlindungan bagi yang kecil, dan menyimpan rahasia besar untuk menyelamatkan dunia. Tapi setiap hari, mereka bekerja untuk kita. Dan mungkin, yang mereka butuhkan hanya satu, untuk tidak dilupakan. Jadi lain kali kamu melihat mangrove, berhentilah sejenak. Dengarkan suara air yang mengalir di sela akarnya.
lihat kehidupan yang bersembunyi di bawahnya, dan ingatlah, disitulah berdiri penjaga dua alam. Jangan hanya jadi penonton dari kerusakan, jadilah bagian dari perlindungan.